Umat diundang bangkit untuk berdiri. Kita lihat kertas stensilan. Nyanyian pembukaan 1018. Serahkan pada Tuhan sebuah kesusahan. Dia akan menolong, meringankan bebanmu, menghibur hati sedih, menguatkan harapan. Yakinlah pada Tuhan, Dia Bapa pengasih. Kuatkanlah harapan, hilangkan risau hati, hanya rahmat Ilahi selamatkan insani. Bimbinglah kami Tuhan di dalam hidup ini. Jangan tinggalkan kami, agar tidak tersesat. Engkaulah asa kami dan harap hidup kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih, kita sudah memberikan penghormatan yang selayaknya bagi arwah saudara kita, Bruder Konstantinus Kudadiri. Dalam iman akan kebangkitan, kita akan menghantarkannya ke tempat peristirahatannya, ke pemakaman persaudaraan Kapusin yang telah disediakan di Sinaksak Pematang Siantar. Kita mohonkan rahmat dan kerahiman Tuhan baginya dan bagi seluruh acara perjalanan pemberangkatan ini.
Marilah mengakui dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terimalah hamba-Mu, saudara kami, Bruder Konstantinus Kudadiri, yang selama hidupnya telah menunjukkan cinta kasih sejati kepada Kristus demi kemuliaan kerajaan-Mu, dan anugerahkanlah kepadanya kebahagiaan kekal dalam kerajaan-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan diambil dari kitab Roma bab 6 ayat 3 sampai dengan 9. Kita akan hidup dalam hidup yang baru. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya seperti halnya Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu
bahwa Kristus sesudah bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Demikianlah sabda Tuhan. Aku percaya kepadamu, Tuhanlah pengharapanku. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Aku percaya kepadamu, Tuhanlah pengharapanku. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, maka orang-orang takwa kepadamu. Aku percaya kepadamu, Tuhanlah pengharapanku. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Aku percaya kepadamu, Tuhanlah pengharapanku. Sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Aku percaya kepadamu, Tuhanlah pengharapanku. Haleluya.
bersamamu. dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari alam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sungguh saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Bapa telah memberikan kuasa kepada Anak untuk menghakimi, karena Ia adalah Anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mati dan bangkit dalam Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, di Roma ada satu museum Kapusin, di mana di dalamnya terdapat tulang belulang yang dirangkai dalam wujud manusia, digantungkan di atas atau di bagian dinding di atas kepala kita kalau kita masuk ke dalam, di samping kiri kanan. Lalu ada satu tulisan yang kita kenal, yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bunyinya, "Hari ini saya, nanti kamu. Sadarion au, haduan hamuna." Itulah yang diungkapkan oleh tulisan mewakili semua tulang belulang itu. Sadarion Bruder Konstan juga berkata kepada kita, "Saunari au haduan hamun." Menjadi kaya itu bukan kepastian. Menjadi terkenal itu bisa siapa saja. Menjadi disebut hebat itu bisa terjadi kepada siapa saja. Pada akhirnya kita percaya hanya ada satu yang pasti bagi semua manusia akan berlaku, ialah akan mengakhiri perjuangannya di dunia ini. Suatu kali kita akan berkata kepada yang hidup di belakang kita, "Saya hari ini, kalian besok." Tetapi kita mati, orang beriman mati bukan untuk kehancuran.
bukan untuk kebinasaan. Bruder Konstantinus yang akan segera kita hantar ke tempat beristirahatannya bukan untuk dibinasakan. Seperti dikatakan oleh Paulus, semua yang telah dibaptis dalam Kristus, semua yang telah dipersatukan bersama dan di dalam Kristus lewat baptisan dalam gereja kita, dikuburkan bersama dengan Dia. Kita semua, dan sekarang Bruder Konstan yang berkata kepada kita, saya hari ini, kalian besok, lusa, haduan, telah mengalami hal yang sama dengan Kristus. Pembaptisan yang dia terima menguburkannya dari dosa-dosanya, dan kebangkitan Kristus dari antara orang mati memperbolehkan dia juga untuk mengalami kemuliaan Bapa. Hidup bakti, panggilan menjadi biarawan, biarawati, menjadi imam adalah pendalaman yang lebih dari baptis yang diterima. Bruder Konstan ini membaktikan hidupnya dengan menghidupi kaul-kaulnya. Dia berusaha untuk mengisi hidupnya dengan pola hidup yang digariskan baginya oleh persaudaraan Kapusin sebagai wujud pembaktian hidupnya kepada Tuhan dan kepada gereja. Di pasahat natua-tuana ujui bruderon asa gabe Kapusin laho mamileho dirina gabe pelean na mangulu di debata suang songoni dihuriai marhite nagabe Kapusin iba. Padidion naung jinalo ni bruderon di pabagas marhite pajouan ni debata na di auho ni bana di pabagas-bagas di bagasa rohana jala di ulahon satolap ni gugu. Pembaktian hiduplah yang terus-menerus dicoba, diusahakan, dikembangkan oleh bruder sejak dia menyatakan diri ya kepada Tuhan melalui panggilannya untuk menjadi Kapusin, untuk menjadi bruder. Pembaktian hidupnya lah yang dia kerjakan ketika pimpinan mengutusnya menjadi guru, menjadi anggota komunitas, menjadi tenaga katekis, menjadi pendamping bagi para frater, dan apa saja yang diberikan kepadanya adalah wujud dari mamilehon nguluna gabe pelean nama ngulu di debata nama milit jala maco ibana. Karena itu, kalau dia sekarang berkata saya sekarang kalian pergi, kalian yang kemudian, hidupnya bukan untuk dibinasakan. Dia yang telah dipersatukan dalam Kristus telah mendalami baptis itu dengan pembaktian hidup. Kini mati bersama Kristus untuk bangkit bersama Kristus. Dia yang kini telah mengakhiri peziarahannya di dunia ini akan mengalami hidup baru. Hidup bersama dengan Tuhan. Hidup dalam hidup sempurna yang Tuhan janjikan bagi kita semua dan sekarang bagi bruder ini. Melalui Injil Yohanes, Yesus menyampaikan pesan
untuk meneguhkan kita yang masih berziarah di dunia ini. Meneguhkan kita yang mungkin juga berduka atas kepergiannya. Semua orang yang mendengar perkataan Yesus, percaya kepada Allah yang mengutus Yesus, akan mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Pembaktian hidup dari bruder ini adalah wujud dari keterbukaannya mendengar sabda Tuhan, mewujudkan kepercayaannya kepada Allah yang mengutus Yesus. Maka kita boleh yakin dan percaya dia pun mempunyai hidup kekal dan tidak akan mengalami penghukuman. Yesus berkata, akan tiba saatnya orang-orang mati akan mendengar suara Allah. Dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Mereka yang mendengarnya akan beroleh hidup dari Allah melalui Yesus Kristus. Naing taruhonota bruderon tuinganan parsatokinan. Jalasian inganan parsatokinani songon nanidok ni Yesus nakining di barita nauli. Suara naung tinangihon na saliling nguluna, tangihonon na muse sian kuburan. Tangihonon nai ala suarai ima suara ni Tuhan naing paheheho ni bana asa maringanan di hanguluan na manutto. Songon pabege ni bruderon saliling nguluna di suara ni debata. Suang songonima songon ni Yesus di barita nau di nakining. Tangiro no bruderon di suara ni Tuhan nama dok. Marilah kamu semua yang terberkati. Bagimu telah kusediakan tempat yang layak. Bruder Konstan Kudadiri, terima kasih atas pengabdian. Terima kasih atas pembaktian hidupmu sebagai saudara Kapusin yang rahmat dan buahnya mengalir di berbagai tempat dan di banyak orang, dan termasuk juga kepada keluarga darahmu. Terima kasih engkau mendengar suara Tuhan dan memberitakannya kepada orang-orang di sekitarmu. Dan kami semua memohonkan rahmat kerahiman bagimu, agar Allah yang Maha Rahim itu mengampuni segala dosa. Kami percaya engkau juga mendengarkan suara Tuhan yang berkata, anakku, dosamu sudah kuampuni. Kami percaya engkau akan mendengar untuk bangkit bersama dengan Tuhan kepada kehidupan yang kekal. Suara Allah yang berkata, marilah kepadaku kamu semua yang terberkati. Beristirahatlah dalam damai abadi di surga. Engkau mengatakan sekarang kepada kami yang masih berjuang di dunia ini, saya hari ini ke rumah Bapa, kamu berikutnya. Semoga perayaan hari ini bersamamu membantu kami semua juga untuk tidak berhenti menjaga iman kami, untuk tidak berhenti meyakinkan diri kami bahwa hidup kita yang paling sempurna pada akhirnya ada di tangan Tuhan. Selamat jalan, Bruder Konstan. Semoga engkau menjadi persembahan yang mewangi bagi Allah. Dan doa kami semua yang kau tinggalkan berkenan bagi Allah, bagi keselamatanmu, dan bagi kesejahteraan kami yang masih berjuang di dunia. Marilah kita sekarang berdiri menyatakan iman kita.
Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Dia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang membangkitkan putranya dari alam maut sebagai jaminan hidup kekal bagi semua orang beriman. Ya Tuhan, sumber segala kesetiaan, syukur dan pujian kami haturkan kepadamu, karena kasih-Mu yang selalu berusaha mempersatukan umat-Mu melalui para pemimpin gereja-Mu. Kami mohon berkatilah semua pemimpin gereja-Mu, supaya tetap setia dan taat kepada kehendak-Mu dalam melayani dan mengembalakan umat-Mu. Kami mohon ya Tuhan, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. berkatilah ya Tuhan persaudaraan kami agar kami semakin mampu melayani di kebun anggur-Mu, sehingga makin banyak orang mengalami kebaikan-Mu. Kami mohon ya Tuhan, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. kami serahkan kepadamu ya Tuhan jiwa saudara kami, Bruder Konstantinus ini. Semoga karena belas kasih dan kemurahan hati-Mu, Engkau mengikut sertakannya dalam kebahagiaan hidup kekal. Kami mohon ya Tuhan, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. ya Tuhan Bapa sumber segala penghiburan, kepadamu kami percayakan orang tua, sanak saudara, sahabat, dan handai taulan saudara kami, saudara Bruder Konstantinus. Semoga tangan kasih-Mu menguatkan hati mereka agar tetap tabah dalam segala situasi hidupnya, terutama situasi pada saat ini. Kami mohon ya Tuhan, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. ya Tuhan, tak terbatas kebaikan dan pertolongan yang kami terima daripada-Mu melalui orang-orang yang baik hati kepada saudara Bruder Konstantinus selama hidupnya di dunia ini. Semoga berkat-Mu yang melimpah senantiasa mendampingi mereka dalam kehidupannya. Kami mohon ya Tuhan, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami mohon berkat-Mu untuk seluruh rencana perjalanan kami dari tempat ini, yang hendak menghantar saudara kami Bruder Konstantinus ke tempat peristirahatan. Semoga Roh Kudus-Mu menerangi seluruh perjalanan kami sampai di tempat nanti di Sinaksa, dan memperkenankan kami juga mengalami kebaikan-Mu dalam seluruh acara penghormatan terakhir nanti di pemakaman. Semoga karena berkat-Mu juga kami sungguh diyakinkan dan disukacitakan akan kebangkitan yang mulia. Kami mohon ya Tuhan, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. inilah permohonan kami.
Dan semoga Allah yang maha baik membuka pintu surga bagi hamba-Mu yang kami hantarkan kepadamu dalam kesatuan Putra-Mu Yesus Kristus, kini dan sepanjang masa. Amin. Kertas stensilan halaman 2, nomor 5. Kini Engkau telah menghadap Tuhan Allah penciptamu. Kami doakan Kau diterima di dalam surga abadi. Datanglah ya Engkau Roh Kudus, rasuki jiwa raganya, agar tetap di sisi Bapa yang memberi kehidupan. Bila Engkau di sisi Bapa, hidup abadi milikmu. Doakan kami yang berjuang menempuh jalan ke surga. Datanglah ya Engkau Roh Kudus, rasuki jiwa raganya, agar tetap di sisi Bapa yang memberi kehidupan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kuasa, semoga hamba-Mu saudara kami Bruder Konstantinus Kudadiri yang telah meninggal, demi mengikuti nasihat-nasihat Injil Tuhan kami Yesus Kristus, Kau terima menjadi persembahan abadi bersama roti dan anggur ini, sebagai lambang persatuan kami dengan Dikau. Dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu,
Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Dialah keselamatan dunia, kehidupan umat manusia, kebangkitan orang mati. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapanmu dalam keabadian, menyembah keagunganmu. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat-Mu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh darah Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dihianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, dan memberikan kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
dalam misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon, pandanglah persembahan gereja-Mu, dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, bersama Santo Padre Pio pelindung paroki kami, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiarah di bumi ini, dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu, Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Cornelius Sipayung, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, dan seluruh umat kesayangan-Mu. Ingatlah akan hamba-Mu, saudara kami, Bruder Konstantinus Kudadiri, yang baru saja Engkau panggil dari dunia ini ke hadapan-Mu. Perkenankanlah dia yang serupa dengan putra-Mu dalam kematian, dapat menjadi satu dengan dia dalam kebangkitannya, ketika dia akan membangkitkan orang mati dan mengubah badan yang fana menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Sudilah pula menerima dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal, dan semua orang yang berkenan padamu, yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya, ketika Engkau menghapus setiap tetes air mata kami. Sebab dengan memandang Engkau Allah kami, sebagaimana Engkau ada, kami akan serupa dengan Dikau sepanjang masa dan memuji Engkau tiada henti. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi, seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu Dan bersama Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai, berilah damai. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia dan yang menjanjikan hidup yang kekal. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang
keperjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Kita akan dilayani oleh 3 imam. Untuk umat di belakang, di sebelah kiri akan dilayani oleh Pastor Romi, yang di sebelah kanan dilayani oleh Pastor Roy Nababan, keluarga di depan dan juga para saudara kapusin dilayani oleh Pastor Alex Silain. Para imam mengambilnya langsung ke altar. Kertas stensilan halaman 3 dan halaman 4. Jikalau hatimu dalam duka karena saudara berpulang, ingatlah Tuhanmu yang setia, Dia selalu Allah pengasih sumber harapan, tempat curahan suka duka,
Allah perkasa jadi lindungan, dalam Dia amanlah kita. Di atas dunia tiada daya, satu pun takkan kuasa memisahkan kita dari Tuhan, karena kasih-Nya yang menyatukan. Jikalau Tuhan bersama kita, duka cita berganti tawa, cinta kasih-Nya tetap bernyala, kuasa gelap hilang dan musnah. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Agung, kepadamu kami percayakan saudara kami ini, Ruben Konstantinus Budatin, yang telah meninggal dalam Kristus. Kami percaya bahwa bersama Kristus Ia akan bangkit untuk kehidupan kekal. Kami bersyukur kepada-Mu atas segala kebaikan dan anugerah yang Kau limpahkan kepada-Mu, dan Kau kerjakan di tengah umat kami melalui saudara kami ini. Semoga kami yang ditinggalkannya dapat saling menguatkan dengan penghiburan iman akan Kristus, dan semoga kami semua dapat bersama Dia bersatu memuji cinta kasih-Mu untuk selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, terima kasih atas kehadiran kita. Terima kasih juga kepada para petugas liturgi telah menganimasi perayaan ini sehingga berjalan dengan baik. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata-kata perpisahan. Yang pertama dari Uskup Agung Medan diwakili oleh Garis Prodeniusis oleh Pastor Romi Naikun CPF. Waktu dan kesempatan kami sediakan. Yang saya hormati Pastor Sedes, DPU Kudus Kapusi, dan keluarga besar, persaudaraan Kapusi, para suster, umat Allah yang dikasihi Kristus. Kematian bagi banyak orang yang tidak percaya pada Kristus merupakan satu hal yang menakutkan, mungkin bagi kita juga. Sebagaimana diulangi oleh Pastor Sedes dalam khotbahnya tadi, dikatakan bahwa hari ini dia, besok mungkin kita. Hari ini Ruben Konstantinus, besok mungkin kita tidak tahu. Oleh karena itu di hadapan kematian kita semua merupakan di hadapan kematian yang merupakan satu misteri. Kita semua patut berjaga-jaga dan bersiap-siap karena kita tidak tahu kapan harinya bagi kita. Ketika Ruben Konstantinus di Rumah Sakit Elizabeth, 3 kali saya pergi mengunjungi dia. Pergi kunjungan pertama dia masih dirawat di kamar umum, dan kedua dan ketiga dia sedang di ICU. Dan satu halnya saya lihat ketika berada di kamar umum, saya melihat bahwa dia begitu semangat. Dan sebagaimana dikatakan dalam khotbah Pastor Sedes tadi,
Dia begitu semangat dan juga memberikan kebahagiaan baik bagi para pengunjung maupun juga bagi para medis yang merawatnya. Tetapi kita tidak tahu kalau 2 hari yang lalu brother kita yang tercinta ini dipanggil Tuhan. Memang berat bagi kita yang sungguh-sungguh mengalami persaudaraan dengan dia. Tetapi inilah satu cara Tuhan agar dia bersama dengan Brother Konstantinus di dalam keadaan surga. Kematian brother kita yang tercinta ini mengatakan kepada kita bahwa untuk masuk ke dalam keadaan surga, maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mati. Kita semua harus mati. Oleh karena itu, kita perlu bersiap-siap. Dan sekali lagi, saya atas nama Uskup Kesukupan Agung Medan dan juga atas nama Tarekat Hidup Bakti Sekuskupan Agung Medan, saya mengucapkan turut berduka bagi keluarga besar persaudaraan Kapusi. Ya, saya yakin pasti merasa kehilangan oleh karena kepergian Brother Konstantin, tapi kita yakin bahwa Tuhan yang Maha Baik memanggil dia di dalam kehidupannya dan biarkan dia menjadi pendoa baik bagi keluarga maupun bagi keluarga Kapusi. Dan kedua, berduka kita juga bagi keluarga besar Brother Konstantin. Semoga kita juga tetap mendoakan dia agar dia juga masuk dalam kerajaan surga pada hari ini. Kita hari ini akan memakamkan Brother Konstantin, tetapi kita tidak memakamkan pikirannya, kita memakamkan tangannya, tapi kita tidak memakamkan perbuatannya. Kita memakamkan kakinya, tapi kita tidak memakamkan itu banyak hal baik. Dan kita tidak memakamkan mulutnya, tetapi kita tidak memakamkan perkataannya. Oleh karena itu, kenangan yang baik jika kita bersama Brother Konstantinus supaya menjadi pengalaman, menjadi pelajaran bagi kita, menjadi teladan yang baik bagi kita, menjadi inspirasi yang baik bagi kita. Akhir kata saya mengucapkan selamat jalan untuk Brother Konstantinus. Doakan kami di dalam kerajaan surga agar kami mampu mengatakan kebaikan Tuhan melalui kehadiran kami semua. Terima kasih. Kemudian dilanjutkan dari persaudaraan Kapusi Provinsi Medan. Yang pertama diwakili oleh komunitas Emmaus oleh Guardian Pater Yoremus Payung, kemudian disimpulkan oleh Pater Ofisial Pater Celestinus Malang. Kesempatan kami silakan. Pasal hari kita jumpa, ang pikiran ng Tuhan bawaku, sembara sa umaru jadi mulia. Lagu ini sangat melekat di hati Brother Konstantin. Saya kira dia pelajari, dia kuasai untuk dia berkarya di Seribu. Dan saya dengar dari dia sejak saya bertemu dengan dia di Novisiat tahun 97 sampai 98. Setiap kali kami bersama dilakukan juga di sini ketika dia masih sehat. Begitu saya mulai bernyanyi kata Bapak begitu, langsung nanti itu muncul dari dia. Mungkin lagu itu sangat berkesan untuk dia. Isinya kurang lebih terlambat kau menandakan pada saya mengungkapkan isi hati. Andaikan lebih cepat dulu, tidak sempat saya menjadi brother. Itulah isi lagu ini. Sebetulnya masih ada sambungannya, tapi tidak bisa saya tunjukkan. Brother Konstantinus sudah diri patut mengucapkan terima kasih kepadamu atas kebersamaan kita. Secara khusus di biara Emmaus
ketika ini sejak 2020 yang lalu Bruder ditempatkan di komunitas ini. Selama 2 tahun kurang lebih perjalanan kita di sana sini tentu ada suka dan duka. Kami meyakini itu. Dan kami tahu sendiri kekurangan-kekurangan kami kepada Tuhan. Oleh karena itu dari hati kami yang tulus sebagai saudara-saudara yang tinggal di biara Paus ini, mohon dimaafkan. Serta juga kami mengucapkan selamat jalan buat Bruder. Kiranya pengalaman di dunia ini menjadi berita gembira bagi kami semua. Kelebihan dan kekuranganmu kiranya itu membawa sukacita bagi kami. Dan kami berdoa supaya perjalanan Bruder menuju rumah Bapa berlangsung dengan baik. Dan Bruder Konstantinus Sudadiri yang kami kasihi, jadilah juga pendoa bagi kami. Semoga kami para saudaramu yang masih berjuang di bumi ini, khususnya saudara-saudara yang tinggal di biara Paus ini, bisa juga belajar dari kebersamaan kita selama ini dalam menjalani panggilan selanjutnya. Dan kiranya kami dikuatkan untuk menjalani panggilan kami, sehingga di hari-hari yang akan datang kami semakin bisa menghayati karisma hidup kita sebagai para saudara kekasih. Selamat jalan Bruder Konstantinus Sudadiri. Selamat jalan Horas Semak Babu. Semoga sampai dan beristirahat di rumah Bapa. Keindahan yang luar biasa itu, keindahan selama-lamanya, itu menjadi bagian. Demikian, terima kasih. Bruder Konstantinus yang terkasih, sebagai kata mengucapkan para saudara muslim, Allah dan siapa saja yang masih berkasih. Di sini bagi yang telah berada tadi atas nama sekarang dan keluarga di sini dari ucapan depan dan bersyukur mengucapkan terima kasih kepada beliau atas kehadiran bagi saudara kita. Dan bagi sangat keluarga saudara-saudara ini, cucu, ponakan, pandai keluarga dan semua. Terima kasih atas engkau yang demikian berbicara membagikan sukacita dari Tuhan yang Tuhan. Kami mohon ampun sekali lagi atas segala dosa dan keterbatasan kami. Tunjukkan kami yang baik kami yakini. Kekurangan kami menjadi apa yang kau lakukan. Beberapa untuk segera realisasi yang kau inginkan. Yang terbaik hari ini telah memberikan kepada ini. Dan hari ini sejak kau tiba di sini dengan meninggalkan dunia itu, kau telah memperoleh apa yang demikian. Itu banyak kau yang menginginkan kau sekarang. Sekali lagi, terima kasih atas nama bersama keluarga ini di sini. Dan juga kepulangan kepada kamu yang barangkali tidak bisa hadir di sini karena jarang ada situasi yang berbisa. Suatu kali mereka akan melihat dengan kami di Senaksa. Suatu kali kita semua akan berkumpul. Keluarga telah menyampaikan apa yang saya inginkan terima. Kini bersaudara yang akan bagimu, bekal yang kau terima sebagai saudara muslim. Konstitusi pasal kita. Dan juga sebagai sama-sama yang menjaga hidup kita, menjaga hidup kita, dan cara kita untuk membuatkan kami percaya sebagai kaum muslim, sebagai kaum tujuan.
demikian juga kalian yang Tuhan. Sebagaimana kau mengunjungi Tuhan, demikian juga bersama kau Tuhan. Kita mereka katakan kembalinya karena lagu diberkati terbaik kebetulan pada saat ini terakhir apa maksudku siapa di sini dunia sekalian dua kali lagu di sini dia mau tidak salah berada di sini dua kali enggak. Sulit. Satu, baca. Kamu terus. Selanjutnya, Tuhan Ibu utang muslim, saya berdoa. Sulit. Saudara-saudara terkasih, sebelum jenazah saudara kita Timotius sudah dihantar ke tempat peristirahatan, mari kita memberikan kepada kita berharap bahwa dia akan bangkit bersama Kristus dan menikmati hidup baru. Maka air suci akan dicuci atasnya dan duka turut melakukan pertolongan alami kepada Silakan air Tuhan dengan air dari hambamu yang masuk ke kehidupan kekal, terimalah dia supaya dia hidup bahagia selamanya bersama para kudus di surga. Terimalah dia. Dari bumi aku berseru kepada ya Tuhan, dengarkanlah seruanku. Pada pengampunan dosa, agar orang mengabdi dengan dia. Aku percaya kepada jiwaku percaya akan sekali terimalah dia. Pada Tuhan ada belas kasihan serta penebusan berlimpah ada pada dia. Hai Yesus dan para malaikat, datanglah dulu saudara kami. Semoga Kristus menyambut, sebab Dialah yang memanggil engkau. Semoga para malaikat menjemput dan mengiringi engkau
Berilah saudara kami ini selalu Tuhan, dan sinarlah dia dengan cahaya. Sekarang dipersilakan berjelasan. Kertas Kecilan halaman 4. Saudara-saudari yang sekasih, mari kita hantarkan saudara kita Buddha Konstantinus Buddha ini kepada Tuhan, sebab dia telah bersabda, barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup sekalipun sudah mati, dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku akan hidup selama-lamanya. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari sekalian, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Roh Kudus. Saudara-saudari, dan ini berarti dari perangkatan ini sudah selesai. Kita lanjut ayat 3. Saudara-saudara terkasih, diharapkan kepada kita saudara musim supaya segera mengangkat bagi jenazah supaya dimasukkan ke dalam mobil ambulans. Hal-hal yang berbeda dengan itu, sali, foto, bunga-bunga, kiranya juga keluarga dapat membantu. Diharapkan kerjasama kita supaya
supaya dapat berjalan dengan baik dan cepat kita sampai di tempat pemakaman. Pada rombongan keluarga sudah disiapkan satu mobil dan kiranya segera mobil ambulans berangkat. Kita rombongan segera juga berangkat tanpa berlama-lama. Diharapkan kepada kita yang masih dalam rombongan tidak meninggalkan sepeda motor atau mobil di sekitar biara. Kalau mobil ini dimasukkan ke dalam garasi biara. Demikian hal yang bisa saya ucapkan. Sekali lagi, jika ada keluarga yang menemani ambulans, ada 5 orang diberi kesempatan.